Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang faktor penghambat dari kerjasama ASEAN dan bentuk-bentuk dari kerjasama ASEAN. Oke, tetap semangat. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat menjelaskan faktor penghambat kerjasama negara-negara ASEAN. Yang kedua, kalian dapat mengetahui tujuan kerjasama ASEAN. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Oke, untuk yang pertama, faktor penghambat kerjasama ASEAN. Ada keamanan negara, ya. Suatu negara yang tidak aman tentunya akan menjadikan negara lain enggan, bahkan tidak mau bekerja sama dengan negara tersebut. Misalkan, para pedagang tidak mau menjual barang dagangannya ke negara yang tidak aman tersebut. Dikhawatirkan mereka akan kehilangan dagangannya, ya. Untuk yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah suatu negara ini dapat menghambat kerjasama negara tersebut dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kebijakan protektif di bidang perdagangan. Ini akan dapat menghambat kerjasama dengan negara lain. Ya. Kemudian yang ketiga, perang antar negara. Ini jelas ya, perang yang terjadi antar negara tentunya akan menunda, bahkan akan menghentikan kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Tujuan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Ya. Yang pertama, meningkatkan ekspor impor. Yang kedua, mempercepat pembangunan. Yang ketiga, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Yang keempat, mempererat jalinan persahabatan antar negara. Yang kelima, memelihara perdamaian dunia. Oke. Meningkatkan ekspor impor, ya. Kegiatan ekspor impor ini merupakan bentuk hubungan dagang antar negara. Untuk memperlancar ekspor impor ini tentunya contoh ya, Indonesia bergabung dalam organisasi perdagangan ini, sehingga Indonesia akan mengetahui kebijakan perdagangan antar negara. Ini diharapkan Indonesia bisa meningkatkan kinerja ekspor tanpa melanggar aturan. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Kerjasama ekonomi antar negara ini sangat berguna untuk mendapatkan modal dan bantuan pembangunan. Kebutuhan dana tersebut ini akan disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia atau Bank Dunia, atau juga bisa melalui lembaga keuangan internasional lainnya. Yang ketiga, ini membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, ya. Pertumbuhan ekonomi tiap-tiap negara ini berbeda-beda. Kerjasama antar negara ini diharapkan mampu mengurangi ketertinggalan melalui pemberian bantuan berupa modal, teknik, dan tenaga ahli. Yang keempat, mempererat jalinan persahabatan antar negara. Nah, kerjasama antar negara melibatkan beberapa negara. Keterlibatan negara-negara ini dapat mempererat persahabatan antar negara tersebut. Ya, kondisi ini tentunya memberikan sinyal yang positif dalam menjaga persahabatan antar negara. Oke, yang selanjutnya pemeliharaan perdamaian dunia, ya. Perdamaian merupakan salah satu cita-cita yang diharapkan oleh setiap negara.
Untuk mewujudkan perdamaian, ini tentunya dibutuhkan peran aktif dari semua negara di dunia. Perdamaian dunia ini dapat terwujud melalui kerjasama antar negara. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Kerjasama di bidang sosial ekonomi, ya. Kerjasama di bidang sosial ekonomi ini di berbagai negara di kawasan Asia Tenggara ini meliputi perdagangan ekspor impor. Jadi baik barang mentah maupun barang jadi. Ada juga pengelolaan tanaman pangan. Ada hutan, pengiriman tenaga kerja, pendirian pabrik bersama. Untuk pendirian pabrik ini ya, ini dicontohkan ada beberapa proyek yang sudah dilakukan di Asia ya. Yang pertama, pendirian pabrik pupuk urea ini di Indonesia dan di Malaysia. Kemudian ada proyek vaksin di Singapura. Kemudian ada tambang di Filipina dan ada abu soda di Thailand. Oke, yang kedua kerjasama di bidang budaya. Ya, kerjasama di bidang budaya ditangani oleh dua komite tetap, yaitu Komite Kebudayaan dan Penerangan. Yang kedua, Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ya, bentuk kerjasama di bidang budaya ini meliputi pertukaran acara radio dan televisi antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, penyelenggaraan festival film ASEAN. Ada juga kesepakatan bersama di bidang pariwisata dan penyelenggaraan pesta olahraga melalui SEA Games. Oke, yang ketiga, kerjasama di bidang politik, ya, politik dan keamanan. Ini kerjasama di bidang politik dan keamanan ASEAN diawali sejak pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Pada pertemuan tersebut, ditandatangani deklarasi Kuala Lumpur yang berisi tentang kesepakatan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, bebas, dan netral. Yang keempat yaitu kerjasama di bidang sosial dan pendidikan. Ya, kerjasama dilaksanakan oleh Komite Pengembangan Sosial. Kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN ini sebagai berikut, yaitu ada membantu wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah kependudukan, pengembangan sumber daya manusia, program peningkatan kesehatan dan pemberantasan serta pencegahan narkoba. Ya, untuk di bidang pendidikan tentunya ASEAN berusaha mewujudkan cita-citanya menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan cerdas. Kalian sudah memperhatikan dari awal hingga akhir penjelasan dari Ibu. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.